Shalom, selamat hari Sabat kepada para pemirsa dimanapun berada. Kami dari Lembaga Universitas Arif Indonesia akan menyampaikan sebuah pelajaran penting dari firman Tuhan, yaitu dari pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Apakah yang akan terjadi di saat-saat dunia ini akan berakhir? Apakah yang Tuhan mau pertontonkan? Tuhan mau tunjukkan kepada banyak orang tentang kehidupan umat-umat Tuhan. Apa-apa saja peristiwa-peristiwa yang akan terjadi? Ini adalah sangat penting untuk kita pahami. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mendengarkan pelajaran-pelajaran penting yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang pertama saya mau perkenalkan adalah Bapak Henry Prasetyo. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi. Dan yang kedua Bapak Doli Situmuyang. Selamat Sabat dan selamat pagi Pak Doli. Selamat pagi, selamat Sabat. Puji Tuhan, kita mendapatkan dua narasumber yang sangat baik. Nah, berbicara tentang peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, yang mana kita mendapatkan ayat hafalannya dari Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Mari kita undang Roh Tuhan, kita berdoa supaya pelajaran ini dikuasai oleh Tuhan sehingga kita bisa memahaminya, bahkan bisa menghidupkannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan yang indah ini, Engkau mengizinkan kami untuk menyampaikan pelajaran penting dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat akal budi sehingga kami bisa memahami, menerangkan, dan orang yang mendengarkan akan terberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Gempa bumi, ya, kelaparan, banjir, dan lain sebagainya. Bahkan musim pun sekarang sudah sulit untuk diatur. Nah, untuk itu apakah yang kita perlukan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini? Sementara kita sedang membaca, melihat apakah dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu di pelajaran kita, pelajaran pada hari Minggu, ya, dengan satu judul, kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Henry Prasetyo, apakah yang memampukan kita untuk bertahan pada krisis terakhir, dan bagaimanakah peran firman Tuhan untuk membuat umat Tuhan supaya tetap setia sekalipun ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan di zaman kita sekarang ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Sir. Jadi memang pelajaran kita ini untuk satu minggu ini adalah tentang peristiwa penutupan sejarah dunia. Kita percaya bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh setan. Setan sudah berkuasa, dan pada akhir penutupan sejarah akan banyak peristiwa-peristiwa penipuan yang setan lakukan. Dan saat ini pun kita bisa temukan beberapa penipuan yang setan sudah lakukan. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Allah di surga, dan Allah tidak meninggalkan kita sendiri. Ya, kalau kita perhatikan dari zaman-zaman Alkitab itu akan ada selalu juru-juru kabar Tuhan, nabi-nabi yang Tuhan kirim dari zaman ke zaman. Dan saat ini kita punya firman Tuhan di tangan kita ini. Firman Tuhan inilah yang akan menjadi penuntun kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa melalui segala peristiwa, tantangan, dan tipuan? Ya, hanyalah melalui firman Tuhan. Ada banyak buku-buku rohani lain yang penting, yang bagus, tetapi tidak ada satupun buku rohani yang menggantikan firman Tuhan. Jadi tetap fokus kita, pelajaran kita adalah firman Tuhan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempelajarinya setiap hari, karena ini panduan kita. Ya, setiap kita ada kendala, ada godaan, ada cobaan dari setan, firman Tuhanlah, Alkitablah panduan kita. Mungkin itu, Sir. Baik, luar biasa. Jadi dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Henry ini, marilah kita tetap mempelajari firman Tuhan.
Mengapa? Karena inilah panduan, penuntun kita. Nah, kalau kita sudah mempelajari firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan arahan-arahan kepada kita, supaya kita tetap setia. Nah, firman Tuhan ini, yang kita pelajari, adalah tentang kasih Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana karakter Tuhan. Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari Senin, dimeteraikan untuk surga. Ini kata meterai. Biasanya meterai itu digunakan untuk pengesahan. Bahwa sesuatu surat yang sudah dimeterai, maka orang yang menandatangani meterai yang dicapkan itu, bahwa itu adalah sudah menjadi sah. Ya, bukan lagi palsu. Nah, berbicara tentang meterai, Pak Henry, di sini saya mau bertanya tentang meterai Allah. Bolehkah Pak Henry menerangkan tentang apa itu meterai Allah? Lalu bagaimanakah umat Tuhan bisa memperoleh meterai Allah itu? Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih. Meterai Allah ini adalah tanda yang Allah ingin kita miliki sebagai umatnya di dunia. Nah, sebenarnya meterai ini kan seperti tanda ya. Tanda itu kan macam-macam. Ada yang mungkin pakai seragam, ada yang mungkin pakai topi yang sama, pakai baju yang sama. Tapi kan itu bersifat sementara, bersifat ya sementara lah ya, tidak abadi. Tapi yang Tuhan inginkan meterai yang kita punya adalah kita punya sifat, kita punya kelakuan, kita punya tabiat seperti Tuhan. Nah, dalam salah satu yang ditekankan di dalam pelajaran kita ini adalah hari Sabat. Jadi kita tahu bahwa sifat Allah, tabiat Allah itu tergambar dalam 10 hukum Tuhan. Nah, salah satu yang dibahas ini adalah hari Sabat. Karena hari Sabat ini adalah salah satu meterai yang Allah ingin kita kuduskan, kita miliki menjadi pola hidup kita. Jadi diharapkan kita memang merayakan hari Sabat itu dengan sepenuh hati, bukan menjadi beban. Kenapa hari Sabat ini penting? Karena di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, di sana ada 3 hal penting yang disampaikan. Bahwa di dalam hari Sabat itu adalah kepemilikan, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian di sana juga Tuhan sampaikan bahwa dialah pencipta. Kemudian yang terakhir Tuhan sampaikan bahwa itu adalah wilayah kekuasaannya, wilayah ciptaannya, yaitu langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi inilah meterai yang Tuhan ingin kita miliki. Nah, di sisi yang lain juga ada meterai yang lain. Di dalam kitab Wahyu kita baca ada tanda binatang. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau meterai Allah yang kita baca dalam Wahyu 14 itu, tanda atau meterai Allah itu adanya di dahi. Nah, kalau di Wahyu 13 ayat 16-17, tanda binatang itu bisa di dahi, bisa di tangan. Jadi di dua tempat, kalau tanda binatang bisa dahi, bisa tangan kanan. Tapi kalau meterai Allah hanya di dahi, tidak di tangan. Artinya apa? Kenapa meterai Allah hanya ada di dahi? Karena meterai Allah itu, dahi ini adalah simbol pikiran, mewakili keputusan secara sadar. Artinya Allah tidak memaksakan. Jadi hanya ada di dahi. Artinya kita mengikut Tuhan itu tidak dengan paksaan, tapi dengan kesadaran, dengan kesungguhan hati. Beda dengan setan. Kita mengikut setan bisa dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, memang kita secara sadar di dahi atau di tangan, yaitu secara terpaksa. Karena nanti ketika masa kesusahan datang, kita yang tidak mengikut tanda binatang akan dipersulit. Kalau kita belajar di pelajaran yang lalu sudah dibahas di pelajaran ke-11 bagaimana kita tidak boleh berdagang, berjual beli secara ekonomi, dan bahkan kita terancam nyawa kita bila tidak memiliki tanda binatang. Jadi mengikut Tuhan harus dengan kesadaran kita punya meterai Allah, yaitu kita punya tabiat Allah dalam diri kita, khususnya adalah hari Sabat. Karena hari Sabat adalah tanda yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Mungkin itu, Sir. Luar biasa berbicara tentang meterai ini ya. Saya jadi teringat Pak Henry bahwa meterai Allah itu kan ada di dahi katanya tadi ya. Itu sebagai simbol pikiran. Kenapa di dahi? Karena dari pikiran inilah kita akan membuat sebuah keputusan. Keputusan mengikut Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan karena kepintaran ya. Karena kalau kita berpikir kadang begini, sulit kita mengambil keputusan. Tapi kalau pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kebenaran, Tuhanlah sumber kekuatan, maka kita akan ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kalau tanda binatang katanya ada di dalam pikir, di kening juga ya, di dahi dan di tangan. Kenapa itu? Ya, karena kadangkala setan mau pakai pikiran kita ini secara intelektual. Bisa enggak diterima dengan logika? Jangan hanya iman, logika. Makanya setan kadang-kadang pakai logika manusia. Ini yang membuat manusia itu tidak lagi tulus.
Nah, untuk itu hati-hati dengan tanda binatang tersebut. Ya, gunakan pikiran kita tidak hanya dengan logika, tetapi dengan iman kita yang tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pelajaran kita kepada hari Selasa ya, dengan satu judul yang sangat menarik, yaitu kepada siapa kita menyembah. Kepada siapa kita menyembah? Pikiran kita sudah dimeteraikan oleh Allah, karakter Allah sudah dalam pikiran kita, dan karakter Allah itu sudah sepenuhnya menjadi milik kita. Nah, lalu bagaimanakah kita menyembah? Kepada siapakah kita menyembah? Nah, untuk pelajaran hari Selasa ini, saya mau bertanya kepada Bapak Doli Situmeang, bahwa peristiwa dan keadaan dunia ini tidak selalu stabil, Pak. Ya. Dan cepat terjadi perubahan demi perubahan. Tidak seperti yang diprediksi oleh para ahli-ahli manusia ini. Nah, sekarang saya mau bertanya, Pak. Bolehkah Bapak dapat terangkan mengapa ini bisa terjadi bagi manusia dan bagi zaman kita sekarang ini? Silakan, Pak Situmeang. Terima kasih. Memang kita lihat sekarang dalam keadaan dunia akhir-akhir ini, sudah banyak sekali terjadi berbagai macam kejahatan. Dan itu semua terjadi adalah sesuai dengan nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peristiwa-peristiwa akan terjadi pada akhir zaman yang sudah dinubuatkan. Dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kejahatan manusia akan semakin bertambah-tambah. Dan bagaimana kita menghadapi ini? Pada saat kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam dunia yang fana ini, kepada siapa kita menyembah? Dan Tuhan mengundang kita untuk apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana pencobaan-pencobaan datang baik melalui media sosial, melalui internet, melalui Instagram, YouTube, HP kita. Begitu banyak informasi yang kita bisa dapat, baik itu yang positif maupun yang negatif. Tapi ingatlah, pada saat itu kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai menyimpang daripada itu, supaya kita bisa diselamatkan pada saat Tuhan yang datang yang kedua kali. Demikian. Berarti kita menyembah kepada Tuhan, Pak ya, hanya kepada Tuhan saja. Dan itulah memang otoritas yang diberikan, yang Tuhan miliki, yang harus kita pahami. Tidak ada yang lain yang bisa kita sembah. Kenapa otoritas penyembahan hanya kepada Tuhan? Karena memang Dia pencipta. Tidak ada yang terjadi di bumi tanpa Dia. Maka pantaslah kita umat manusia harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tekanan, ancaman, bahkan kematian yang dihadapkan pilihan kepada kita, kita harus tetap mengambil sebuah keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini perlu kita tekankan. Nah, kalau begitu, supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan, maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Ada satu kuasa yang Tuhan berikan kepada umat manusia sepanjang zaman. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang Tuhan curahkan kepada masing-masing kita. Roh Kudus ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu itu dilambangkan dengan hujan awal dan hujan akhir. Hujan di sini adalah kecurahan. Ya, diturunkan ke bumi ini hujan untuk menumbuhkan kecambah pada awalnya dan juga mengakhiri untuk panen di akhirnya dibutuhkan hujan. Nah, sekarang Pak Doli, untuk pelajaran kita pada hari Rabu ini, ya, dalam mengakhiri pekerjaan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang awal, ya itu di zaman Pentakosta sudah ada kecurahan
kecurahan Roh Kudus bagi para hamba-hambanya. Nah, di zaman kita sekarang ini tentu kita mengharapkan akan ada kecurahan Roh Kudus. Nah, itu bisa diidentikan dengan kecurahan hujan akhir, ya. Dalam mengakhiri pekerjaan Tuhan di dunia ini, maka kita dibutuhkan kecurahan Roh Kudus. Hujan akhir untuk penuaian. Bolehkah Bapak menerangkan sedikit kepada kita di sini, ya, bagaimanakah Roh Kudus bisa dicurahkan kepada umatnya yang sisa ini, umatnya yang setia ini? Dan apakah yang akan dilakukan oleh umatnya kalau itu mau didapatkan? Dan kalau sudah dapat, apakah yang akan dilaksanakan oleh umat yang sisa ini? Terima kasih. Kecurahan Roh Kudus sangat dibutuhkan bagi kita pada saat sekarang ini. Sama seperti dijelaskan tadi, hujan awal pada saat Roh Kudus datang pada waktu hari Pentakosta. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada saat Roh Suci hadir kepada umat Tuhan pada saat itu, apa yang terjadi? Kita baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Pada saat Roh Suci hadir, ribuan orang bertobat pada saat itu. Demikian juga pada saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada akhir zaman kita membutuhkan kecurahan Roh Kudus agar mematangkan umat-umat Tuhan untuk siap diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita minta kecurahan Roh Kudus itu supaya diberikan kepada kita pada saat akhir zaman ini, dan kita persiapkan diri kita dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menuruti hukum-hukum Tuhan, sehingga Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan segala cobaan. Dengan demikian, hidup kita ini akan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan suka menginjil, kita akan suka memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang pada saat Roh Suci sudah ada dalam diri kita. Terima kasih Pak Doli. Berarti kita sangat membutuhkan kecurahan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita. Nah, pada pelajaran kita hari Kamis ini kembali saya sampaikan kepada Pak Henry. Itu judulnya adalah seruan nyaring. Yang dimasukkan dengan seruan nyaring itu adalah ini penyampaian khotbah yang begitu berkuasa. Orang-orang yang menyampaikan seruan ini memiliki kuasa Roh Kudus, ya. Tetapi setan berusaha untuk menahan Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran umat-umat Tuhan. Nah, pertanyaan saya sekarang ini adalah, dalam mengakhiri pekerjaan Tuhan di dunia ini dibutuhkan ya kecurahan Roh Kudus. Nah, setan menahan. Kalau begitu, apakah yang dapat menahan kecurahan Roh Kudus yang perlu kita singkirkan dalam hidup umat Tuhan, sehingga umat Tuhan berkuasa dengan tujuan menyampaikan Injil, berita damai kepada umat manusia. Jadi Tuhan kan sebenarnya mau mencurahkan ini Pak Hendri, ya, tapi setan kan mau menahan. Nah, sekarang kita mau bertanya, apa sih yang dibuat setan ini supaya menahan, supaya jangan sampai Roh Kudus itu sampai kepada umat manusia? Ini perlu diterangkan, Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat peristiwa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Situmeang di hujan awal ketika mendapat kecurahan Roh Kudus, itu ketika para murid-murid memang benar-benar bersatu, bersekutu, beribadah. Nah, saya pikir kita juga bisa mendapat curahan hujan akhir karena Tuhan sifatnya tidak pernah memaksa. Jadi ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, kalau memang kita sungguh-sungguh meminta, kita memang benar-benar fokus
berdoa, meminta kepada Tuhan Roh Kudus, Tuhan akan kasih. Cuman memang itulah yang tadi disampaikan oleh Sir, bahwa setan menahan. Bagaimana cara setan menahan? Kita disibukkan, ya kita digoda lah ya supaya berdosa. Kalaupun memang kita tidak berdosa, setan akan buat kita sibuk sehingga kita lupa berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita mulai mengalihkan diri kita dari Tuhan, ketika mulai kita tidak membutuhkan Roh Kudus, kita merasa semua baik-baik saja, setiap bulan ada pemasukan, hidup nyaman saja, tidak ada peristiwa yang perlu dikhawatirkan, bencana alam aman, ya kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Tapi bila mana kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa seperti murid di jemaat mula-mula, mereka bersungguh-sungguh, mereka meminta, maka Tuhan akan kirimkan Roh Kudus. Tuhan dengan sukarela akan memberikan Roh Kudus bila mana kita meminta. Cuman memang masalahnya kita mungkin masih belum fokus ke sana. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang setan sudah tawarkan kepada kita. Mungkin itu, Sir. Baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, para pemirsa yang kami kasihi, dengan jelas ya, Sir Henry tadi menerangkan bahwa cara-cara setan untuk menahan kecurahan Roh Kudus kepada umatnya bisa saja dengan memberikan kesempatan yang lebih luas, memberikan kesempatan-kesempatan untuk pekerjaan, memberi kesempatan rezeki yang banyak, sehingga kita lupa kepada sumber berkat yang diberikan kepada kita itu. Nah, inilah menjadi tantangan kepada kita, saudaraku. Marilah dengan belajar sekolah sahabat ini, kita memahami bahwa Tuhan dengan kasih sayangnya mencurahkan apa yang kita butuhkan. Tapi setan tahu itu, maka dia mencoba mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang lain. Untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini, kami berikan kepada Bapak Doli Situmeyang untuk menyampaikan closing statement tentang pelajaran kita juga dan himbauan kepada kita semua. Terima kasih. Kepada saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita mempersiapkan diri kita pada akhir zaman ini terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Undanglah Roh Suci untuk hadir dalam diri kita, agar kita berubah menjadi orang yang lebih setia kepada Tuhan, orang yang lebih baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Doli. Berikutnya kita berikan waktu kepada Sir Henry untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk kondisi dunia yang semakin hari menutupi akhirnya, maka kita bersyukur kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Jadi selagi itu masih ada, mari kita pelajari dengan teguh. Karena disitulah panduan kita, disitulah tuntunan hidup kita dalam menghadapi semua peristiwa. Baik, para pemirsa yang kami kasihi, kembali kami menghimbau kepada kita, banyak membaca firman Tuhan. Di sana ada kuasa yang hidup, karena firman Tuhan adalah inspirasi, ilham yang Roh Kudus punya pekerjaan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita akan dibekali oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa penutupan sejarah. Bila mana kita melihat keadaan dunia ini, itu pertanda bahwa tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Saya menghimbau kepada kita, mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa selalu supaya kecurahan Roh Kudus bisa menjadi bahagian kita secara pribadi, boleh juga bisa menjadi bahagian kita secara keluarga, supaya tidak ada satupun dari keluarga kita yang tinggal di dunia ini, tetapi semua orang-orang yang kita kasihi, mereka akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Terima kuasa Roh Kudus, sampaikan berita keselamatan, kabar baik kepada banyak orang, dan orang akan diberkati Tuhan melalui pelayanan kita. Dan banyaklah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena Tuhan bekerja kepada saudara dan kepada kami di sini, sehingga kita hari demi hari terus diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Doli
Situmeang. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, pada akhir zaman ini Tuhan, begitu banyak tantangan dan cobaan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami. Kirimkanlah Roh Kudus untuk menuntun hidup kami ya Bapa, agar hidup kami berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih setia kepada Tuhan dari hari ke hari. Berikan kepada kami kerajinan untuk mempelajari firman Tuhan dan berdoa setiap hari, agar dengan demikian kami lebih layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.